Silakan duduk kembali. Saya membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang ingin menceritakan kasih Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih juga sore ini Tuhan masih memberi kesehatan pada kita semua sehingga masih tetap memuji nama Tuhan. Amin. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan dan ucap Bapak Ibu semuanya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tak percaya rencangamu terhindar. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Biar kita punya iman yang lebih dan lebih, sehingga Tuhan akan menyertai kita dan apa yang kita lakukan nanti akan berhasil di Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku
Oke, saya dan Maxi ini bulan ini berulang tahun. Saya minggu kemarin, Maxi Seninnya tanggal 10 November. Kami yang jelas mengucap syukur ya Max ya kepada Tuhan sudah ditambahkan 1 tahun. Semoga kami semakin diberi kedewasaan. Kalau Maxi diberikan semakin kepintaran, nurut sama orang tua ya Max ya. Terus habis itu dalam studi berhasil, dalam pekerjaan juga berhasil, apa yang kami cita-citakan juga berhasil. Itu ya Max ya. Ada yang mau ditambahkan Max? Nggak ada. Mungkin saya mau ngajak nyanyi aja ya. Satu lagu aja ya, satu lagu. Kita nyanyi lagu apa Max? Satu lagu kesukaanmu. Ya sudah, kita nyanyi happy ya happy ya. Sesuai request Maxi ya. Oke. Uniko mungkin. Kalau tidak ada, mari kita angkat pujian Sungai Sukacitamu sambil persembahan diedarkan.
Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama dengan Tuhan, mari kita berdoa bersama dengan kita ya. Bapa dalam Tuhan Yesus, terima kasih kembali kami ucap syukur kepada Tuhan saat ini. Kami sedang jemaat di BN Sampel kembali boleh membangun ibadah raya. Biar Tuhan yang pimpin dari awal pertengahan sampai selesai. Dan di hadapan Tuhan ada anak-anak sekolah, anak-anak kami Tuhan, pilar-pilar gereja yang akan datang masa depan gereja. Biar Tuhan memberkati hidup anak-anak Tuhan akan kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan porsinya. Bila Tuhan pakai guru Tuhan mengajarkan mendidik dalam kebenaran firman. Terima kasih Bapak pemberkatan Tuhan juga para didik. Terima kasih Bapak, kami mulai Tuhan permohonan firman pada saat ini dengan ucap syukur dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita boleh duduk ini, hati kalau diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Baik? Baik. Siang nih. Itulah yang kita harapkan ya. Dari seluruh kehidupan kita, tentunya sehat walafiat. Yang semoga kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di kesempatan ini Bapak Kepala Sidang kita sudah memberikan firman-Nya ya. Di dalam Keluaran pasal 5 ayat 9, 10 dan 11. Keluaran pasal 5 ayat 9, 10 dan 11. 9, 10, 11. Nah di sini perikopnya Musa dan Harun menghadap kepada Firaun. Untuk apa maksudnya? Iya, meminta izin karena mengemban perintah Allah disampaikan pada Firaun untuk membawa bangsa Israel keluar dari padang Mesir. Nah, kenapa dibawa keluar? Padahal di situ mereka hidup nyaman. Ya. Nah, di sini yang sudah paling sepuh berapa usianya? 80. Dia pasti bisa merdeka ya. Nah, kalau kita melihat sejarah perjuangan bangsa kita ya, ada zaman Romusa itu zaman apa? Jepang ya? Penjajahan Jepang. Setelah Belanda keluar, ya, Jepang masuk. Romusa itu kerja paksa, kerja keras. Nah, seperti inilah bangsa Israel pada waktu itu. Sudah beda waktu bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Ditindas dalam segala hal, baik materi dan semua. Begitupun bangsa Israel pada waktunya mengalami. Di mana pada waktu pergantian pemerintahan, kepala pemerintahan Firaunnya sudah bukan zamannya Yusuf, mulai terjadi penindasan. Ya, dan kemudian seiring berjalannya waktu, dalam rencana Tuhan, lahirlah Musa. Dan Musa dipakai oleh Allah sebagai nabi Exodus, ya, membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Hampir sama dengan Indonesia dijajah bangsa asing. 300, tapi kalau kita kan 350 tahun ya. Kalau bahasa Mesir ini 340 tahun. Ya, 400 itu 300 itu sampai lupa, sering bahasa. Ya. Nah,
Di ayat ke-9 saudara lihat, pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga ia terikat kepada pekerjaan dan jangan memperdulikan perkataan dusta. 10. Maka para pengarah bangsa itu dan para mandornya pergi dan berkata kepada bangsa itu. Dan para mandornya pergi dan berkata kepada mereka, pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapat, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang. Nah, ada penekanan di sini, tidak boleh kurang. Nah, hal pertama, nah kita akan beri tema ya pada sore hari ini, perenungan firman Tuhan ini, hakikat kemerdekaan, ya, dan penindasan di dalam hidup. Nah, di dalam kehidupan kita saat ini, seperti bangsa Israel alami pada waktu itu gambaran. Kalau kehidupan kita tidak lagi terikat oleh hal-hal penindasan atau kerja paksa atau seperti itu. Yang mungkin bekerja di perusahaan, di instansi atau lembaga pemerintah, tapi kan tidak dipaksa. Karena memang keinginan ya setiap kita, apapun pekerjaan kita, bukan di situ maksudnya. Tetapi di sini lebih dalam lagi, kata firman Tuhan ya di dalam ayat yang ke-9 tadi, mereka dipaksa. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, dipaksa, sehingga terikat pada pekerjaannya dan tidak mendengarkan kata Musa. Nah, orang-orang Mesir menganggap perkataan Musa yang izin kepada Firaun itu dusta. Padahal di ayat sebelumnya jelas kan, Allah memberitakan kepada Musa untuk menyampaikan apa yang Allah inginkan kepada Firaun untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, untuk menyembah Allah yang telah berjanji pada nenek moyangnya, yaitu Abraham, yaitu Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Nah, hal pertama, terkadang dalam kehidupan setiap kita, ya, menghadapi tantangan hidup, pergumulan hidup yang tidak gampang. Siapapun kita, tidak pandang dulu mau jemaat biasa, pendeta dan sebagainya, sama menghadapi pergumulan hidup yang sama di tengah-tengah kehidupan yang tidak pasti, apalagi di tengah-tengah keluarga. Anak-anak sudah mulai masuk sekolah, ajaran tahun, ajaran baru, beli ini, beli itu. Sedangkan ekonomi sekarang tidak baik-baik saja. Bahkan beberapa hari yang lalu saya belum dengar dari teman saya yang begini, itu beberapa banyak dari perusahaan rokok di PHK, termasuk kemasan. Ya udah mau gimana lagi? Karena ya itu tadi perekonomian memang nggak gampang saja. Nah, hal itu bisa menjadi beban, ya, bisa. Karena biasanya berpenghasilan akhirnya tidak berpenghasilan. Tentu berdampak pada keluarga. Nah, terkadang mengganggu juga dalam keharmonisan keluarga sendiri. Nah, dari sini kadang kita berpikir, kita ya sebagai orang-orang percaya, kalau mengalami hal seperti itu, Tuhan itu ada nggak sih? Jangan-jangan kita mau berpikir seperti bangsa Israel, Allah itu menyesatkan membawa kita keluar dari bangsa Israel, bangsa Mesir, ya.
Makanya bangsa Israel bersungut-sungut. Nah, justru dalam persungutan itu akhirnya terjadi hal-hal yang seharusnya tidak terjadi pada bangsa Israel. Nah, begitu pun kita seharusnya jangan, bila kita menghadapi hal-hal seperti itu, memang Tuhan izinkan terjadi di dalam membawa kita keluar dari perbudakan segala hal ini. Bisa jadi memang di dalam menghadapi ini kita mengalami kesulitan ekonomi juga. Bisa, semua orang mengalami. Mau orang beragama, mau orang tidak beragama, sama mengalaminya. Selama masih makan nasi, pasti mengalami. Belum lagi karena usia, ada sakit penyakit yang menghinggapi tubuh. Iya kan? Itu pasti. Karena kita semakin berusia, yaitu kodrat alam atau natur daripada manusia yang telah jatuh dalam itu semua menurun. Secara fisik menurun. Ya secara pikiran juga akan menurun. Karena semakin tubuhnya semakin berkurang, mengecil ya, dalam tanda kutip. Volume otak mulai mengecil, tubuh pun mulai berkerut, dan banyak hal yang akan terjadi. Karena metabolisme tubuh sudah tidak seperti waktu muda. Ya, ada bencok lah, ada rematik lah, dan sebagainya. Masuk angin. Iya, kalau masih muda, keren, harum ya. Kalau udah sepuh, bau basi, minyak kayu putih. Tuhan gitu. Ya itulah nyatanya. Tetapi jangan hal itu menjadi beban bagi kita untuk tetap ada di dalam Tuhan, maksudnya tetap dalam rencana. Jangan hal itu membuat kita menjadi kendor, menjadi bersungut-sungut. Tuhan nggak adil, udah jadi orang Kristen masa gini aja gitu. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan itu tetap asih, tetap adil pada siapapun selama dia melakukan hukum-hukumnya. Tetapi kita sebagai orang percaya kan spesial. Spesial seperti bangsa Israel itu bangsa spesial, bangsa pilihan. Justru keadilan Tuhan telah ditunjukkan dengan kebesarannya, mengasihi semua manusia. Hujan dinikmati oleh orang jahat, orang baik pun menikmati. Matahari yang bersinar, orang-orang pilihan menikmati. Masa orang di luar sana bukan Kristen yang menikmati matahari? Tetap menikmati kan? Sama, itulah bentuk kasih itu. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya spesial dan dibentuk. Seperti bangsa Israel dibawa keluar dari tanah perbudakan. Begitupun kita dibawa keluar dari perbudakan dosa. Kita dipilih jadi imam-imamnya raja, bangsa yang kudus. Matius 11:28 punya anak sendiri. Itu spesial. Kita dikuduskan. Kita menjadi imam-imam yang rajani. Karena kita dibawa keluar dari kegelapan, dibawa ke dalam terang yang ajaib. Tapi dalam perjalanan itu banyak proses yang terjadi yang seringkali membuat kita ini lemah. Buat kita ini sampai pada keputusasaan, takut, khawatir dan sebagainya. Bahkan sampai bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Hingga kita sampai berkata, jangan-jangan Tuhan nggak mengasihi saya. Itu kan perkataan dusta. Iya. Intimidasi daripada iblis. Di sini siapa yang nggak pernah merasa khawatir atau takut dalam hidup ini? Ada?
Halo. Siapa yang nggak pernah khawatir? Siapa yang pernah takut? Ya, semua orang takut khawatir. Karena kita masih hidup dalam dunia. Kayak ada di sekolah ini, aduh besok ujian gimana ya? Kalau nggak belajar, ya mesti khawatir, takut. Wong belajar aja masih kadang-kadang khawatir, takut. Aduh bener nggak dapat berapa ya? Padahal udah belajar, itu masih ada perasaan khawatir dan takut. Sebetulnya kita tidak bisa melarang ya rasa takut, khawatir itu melintas dalam pikiran kita. Tidak bisa. Seperti kita tidak akan pernah bisa mencegah burung yang terbang di atas kepala kita. Iya kan? Ya dia terbang di atas apa ya biarin. Yang penting jangan biarkan dia bertengger, apalagi membuat sarang di situ. Nah, kalau kita diem aja itu aneh. Burung bertengger kita diem, buat sarang kita diem. Parah. Tapi kita bisa mencegahnya kalau dia bertengger dan membuat sarang. Begitupun kita bisa mencegah perasaan takut dan khawatir itu menghantui kehidupan kita. Kita yakin percaya bahwa Allah di dalam rencananya pasti akan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Buktinya bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, di padang gurun dipelihara. Meskipun bangsa itu bersungguh-sungguh. Nah, jadi satu pelajaran bagi kita, jangan kita seperti bangsa Israel bersungguh-sungguh. Bahaya. Kalau kita baca ya, Keluaran itu ngeri. Bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, nggak ada yang masuk tanah perjanjian termasuk Musa. Dia mati gunung Horeb. Karena tadi di padang gurun di dalam prosesnya itu bersungguh-sungguh, tegar tengkuk, keras kepala. Jadi satu peringatan bagi setiap kita. Dan di dalam proses kita dibebaskan dari belenggu atau dimerdekakan, seperti para pahlawan yang memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan dari bangsa asing pada waktu itu. Beberapa waktu yang lalu kita memperingati hari pahlawan 10 November ya, meningkat perjuangan Bung Tomo bersama arek-arek Jawa Timur untuk mengusir penjajah keluar dari Jawa dan Indonesia khususnya. Mereka berjuang. Nah, seperti Bung Tomo, Allah di dalam Yesus Kristus pun membawa kita keluar dari perbudakan Indonesia dan dipertegas oleh para rasul-rasul yang terus menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada setiap orang percaya, termasuk kita saat ini. Memang tidak gampang ya di dalam proses kehidupan kita untuk kita mencapai rencana dan rancangan. Kita akan mengalami banyak hal, tetapi percaya Tuhan di dalam Yesus Kristus akan memelihara kehidupan setiap kita. Gak usah khawatir, gak usah takut. Janganlah membebani ya apa yang menjadi sesuatu ya dalam kehidupan kita yang kita alami, yang datang dari eksternal, dari luar. Selama kita bertanggung jawab atas hidup kita, sebagai seorang pekerja bertanggung jawab, sebagai rumah tangga bertanggung jawab untuk keluarga, sebagai bapak pun bertanggung jawab untuk keluarga, anak-anak bertanggung jawab atas pendidikannya, menghormati orang tua, dan apapun yang terjadi. Mungkin secara daging kita akan merasa lemah, merasa tersiksa, merasa dapat tekanan, baik itu secara sosial di lingkungan kita. Kita harus menampilkan hal yang berbeda, karena itulah proses yang Tuhan izinkan terjadi. Memang nggak mudah, tapi percayalah
Tuhan akan menolong setiap kita. Seperti Tuhan menolong bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Yang penting jadi satu peringatan, jangan kita bersujud seperti bangsa Israel. Ya. Nah, digambarkan juga para pemerah, ya, bangsa itu, bangsa Mesir, memberi tekanan pada bangsa Israel pada waktu itu. Nah, begitu pun dalam kehidupan setiap kita. Ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dan memakai orang-orang luar eksternal. Tentu dalam tanda kutip mereka dipakai oleh roh-roh jahat. Intimidasi daripada Yesus sering kali memakai orang-orang di luar kita. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga saudara kita, keluarga besar kita. Bahkan lebih parah ada juga bisa teman-teman kelompok kita. Ada kan orang-orang sama gereja juga saling menekan. Tapi di sini nggak ada. Di luar sana baru banyak. Itu nyatanya banyak sering terjadi pertikaian antar kelompok. Akhirnya gereja pecah. Nggak seharusnya seperti itu. Tetapi itu realita. Nah, dan terkadang hal itu membuat iman kita yang sebetulnya akhirnya menjadi ragu. Yang ragu saya sendiri seperti itu. Tapi di luar sana memang, nah itu sering mengganggu iman. Apa betul sih Tuhan punya rencana yang baik? Kok orang percaya sendiri seperti itu? Jadi satu pembelajaran bagi setiap kita. Bahwa itu Tuhan izinkan terjadi juga untuk memurnikan iman kita sebetulnya. Tuhan izinkan terjadi untuk membawa kita dalam proses yang sesungguhnya betul-betul dimurnikan seperti emas ya, kalau dimurnikan dilebur, dipisahkan ya dari kandungan-kandungan yang tidak sesuai dengan logam itu sendiri. Kandungan besi, kandungan timah, kandungan tembaga dan sebagainya, hingga begitu dilebur dia akan menjadi logam yang dan itu sakit, karena panas kan. Nah, yang lebih sakit kadang itu hal itu terjadi dari saudara kita, dari keluarga kita, bahkan dari kelompok kita. Iya kan? Nah, yang menekan bangsa Israel kan orang Mesir yang ada di sekitar mereka, menambahkan bebannya. Disuruh bekerja, nggak boleh berkurang jumlah bata yang dihasilkan, tetapi untuk bahan banyak mencari sendiri. Padahal sebelumnya kan dicarikan, kan menambah beban. Begitu kehidupan kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Sering kali menghadapi hal seperti itu. Ada beban-beban dosa yang sering kali menekan, menghantui kehidupan setiap kita, hingga perkembangan rohani iman kita sepertinya menjadi lemah karena hal-hal tadi. Tapi janganlah hal itu menjadi demikian dalam kehidupan setiap kita. Mari kita dengan kesadaran penuh dan sungguh-sungguh percaya pada rencana Tuhan. Ya tadi seperti saya bilang, tidak mudah. Jadi orang Kristen tidak mudah. Banyak tantangan, banyak tekanan. Tidak pasti. Tapi selama kita masih terus berproses dan berpegang teguh pada Tuhan, hal-hal yang baik dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita pasti akan terjadi. Dan itu suatu hal yang luar biasa.
Sehingga kita betul-betul dibebaskan sungguh-sungguh sesuai dengan rencana Tuhan dari belenggu dosa. Jangan salah, banyak orang-orang yang rajin ke gereja, rajin pelayanan, tapi belum tentu hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, karena mereka hanya menjalani ritual agama sebagai orang Kristen. Wah, orang Kristen nggak enak nggak ke gereja kalau gitu. Kan udah beda motivasinya. Orang Kristen kalau nggak ke gereja nggak enak. Harus dia ke gereja. Tujuannya ke gereja. Tujuan main Tuhan apa? Kalau sebagai orang Kristen, masa nggak main Tuhan? Nggak enak lah. Lalu apa bedanya dengan orang yang di luar sana? Menjalankan ritual agama saja, tanpa mengerti esensi yang sesungguhnya itu bagaimana. Kita sebagai orang-orang percaya dipanggil, dipilih di dalam Tuhan Yesus, harus sungguh-sungguh ngerti apa maksud Allah memanggil kita di dalam kasih karunia Putra Tunggalnya Yesus Kristus Tuhan kita. Harus sungguh-sungguh mengerti dan paham. Makanya kehidupan orang-orang baru dalam Kolose pasal 2 itu berbeda dengan orang-orang dunia. Rasul Paulus tekankan ya, bagaimana kita hidup kalau masih dalam kehidupan lama. Kita percaya tahlil, kita percaya tradisi budaya, omong kosong dari orang-orang dunia yang sebetulnya menjauhkan kita dari iman Kristus atau iman percaya kita kepada Kristus dengan nasihat-nasihat yang palsu, omong-omong yang palsu. Tetapi indah kita dengar. Kan sering kita mendengar filsafat dunia ini, indah kita dengar. Anak-anak muda, oh bintang apa? Aries, Virgo dan sebagainya, Capricorn, enak kan itu. Kacang ini enak, gurih. Nah, itu dipercaya sama anak-anak. Cari. Oh iya, hari ini aku dapat ini, dapat itu. Nanti bulan depan loh dapat kekasih seperti ini. Itu salah. Kalau percaya itu salah. Itu kan omong kosong dunia. Yang bikin ramalan orang mana? Dunia juga. Juga maaf, opa-oma, mbah-mbah, tapi di sini nggak ada, di luar sana ada. Banyak. Saya pernah nih. Saya itu pada waktu itu saya ngajak teman pelayanan ya. Ya dia udah di Kediri sana tapi udah usia sih, banyak orang jadul lah. Tapi dia pintar main musik gitar. Saya aja, Pak, DJ gak ada keluar nih. Mungkin dia masuk pelayanan ini. Besok ada apa? Di Dupon. Wah, saya nggak berani. Tantangan di Dupon. Waduh, udah. Ini orang percaya Dupon atau Kristus? Kan aneh. Ya udah, terus saya peringatkan. Udah kalau dengan kata Kristus Yesus lah, nopo? Kok mikir pon waktu di luar lebih baik? Itu mana? Mas, tradisi pasaran itu penting. Dan terus Kristus untuk apa kita masih percaya? Pasaran hari. Di sini nggak ada yang Pak Hari ya. Kan ya aneh orang seperti itu. Nah di situ kan terkadang hadir di dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Tradisi Jawa pada seperti itu. Juga sio-sio ini. Bukan sio macan ya. itu nggak boleh. Nah, tekanan seperti itu kadang membuat iman kekristenan kita itu lemah, ragu-ragu. Karena kalau kita lihat, bener nih kata Capricorn, betul kata Virgo, cocok ramalannya. Ya, apalagi kalau gitu, iya kan? Itu berbahaya lagi. Nah, jangan kita tertekan oleh hal itu, terikat di situ. Baik. Karena Kristus datang membebaskan kita daripada apa?
membawa kita keluar dari pikiran-pikiran dunia seperti Musa membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir. Tekanan yang bangsa Mesir berikan, pekerjaan yang berat ditambah-tambahkan, ditekan, diintimidasi oleh orang-orang Mesir pada waktu itu. Ya, jadi apa yang menjadi pemikiran tentang pembebasan, kemerdekaan yang Tuhan berikan, itu harus kita responi dengan sungguh-sungguh. Meskipun tidak mudah, ada banyak hal yang terjadi di dalam kita menjalani proses itu. Kesesakan, himpitan, tekanan pasti ada. Karena itu bentuk proses yang Tuhan sedang terjadi untuk memperbaiki seluruh pola pikir kita, mindset kita. Kalau dari itu, kalau kita masih punya pikiran lama, mental kita masih ada di mental lama, terus kita mengiring Kristus di dalam dunia yang baru, bagaimana? Karena di dalam kerajaan surga tidak ada berbicara tentang makan, kawin melawinkan dan sebagainya. Nah, kalau pikiran kita masih ada dalam dunia, berpikir tentang hal-hal dunia, masih terikat dengan hal-hal dunia karena tekanan-tekanan yang terjadi dalam kehidupan kita. Terus bagaimana kekristenan ngambang, tidak jelas artinya. Padahal kata Wahyu bukan Mbak Wahyu atau Mas Wahyu bukan, tapi surat Wahyu. Dimana kalau kita suam-suam akan dimuntahkan oleh Tuhan. Kalau panas sekalian, itu bagus firman. Harus all out pada Tuhan. Nggak boleh setengah-setengah. Seperti bangsa Israel kalau setengah-setengah dimusnahkan di padang gurun. Ngeri kalau kita belajar daripada firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, ayat 11. Coba ayat 11. Pergilah kamu sendiri, ambil jerami. Iya. Nah, terkadang dunia itu menuntut. Dunia menuntut, bahkan daging kita pun ikut. Iya enggak? Satu misal gini. Bunika, misalnya Bunika, ini ada job nih. Kemana? Tolong antar keluarga ini ke sana. Nanti perjalanan 1 juta. Dekat kan? Dari sini ke Panjang sana 1 juta. Pada hari Minggu. Pilih mana? Jujur aja. Pilih gereja atau? Nah, jujur bagus itu. Bagus itu. Itu realita. Daging kita menurut seperti itu. Jadi itu betul, daging kita seperti itu. Saya pernah begini. Saya disuruh pelayanan pada waktu itu di daerah sebelum Panjang, dekat Kenjuran mana? Di gereja GSC ada. Ya kan, di GSC. Di sana kecil sih, pergi tapi teman Tuhan baru juga, namanya Pak Awan. Nah, terus saya ditelepon dari Surabaya, Mas Budi minta tolong pelayanan dan saya mikir 2 kali. Di Surabaya dekat kecil. Jujur saya berpikir seperti itu. Padahal jaraknya sama kan? Enggak begitu kan kalau naik. Tapi saya berpikir begitu, enak kemana ya? Kalau dipikir secara daging ya ke Surabaya, karena saya pernah di sana.
dan memang banyak, itu daging. Nah, terkadang hal-hal itu juga yang membuat kemerdekaan kita di dalam Kristus terganggu, karena masih tertekan oleh keinginan daging, di mana daging lebih dominan dalam kehidupan. Padahal memang dikatakan roh itu penurut, tetapi daging lemah. Lemah kok mendominasi? Gimana ceritanya? Ya karena daging kita itu lemah, kita menuruti apa maunya daging itu, akhirnya mendominasi kehidupan kita. Hingga apa yang kita pikirkan, yang dipikirkan orang secara umum itu adalah hal-hal dunia. Tentang rohani nomor sekian, yang penting ke gereja, itu dulu. Jadi saya katakan, dan saya bilang, orang masuk gereja belum tentu hidupnya benar. Apalagi orang ke gereja, tambah hal benar lagi. Yang sering dengar firman Tuhan itu hidupnya belum tentu benar. Apalagi yang nggak pernah dengar firman Tuhan. Orang baik banyak, tapi orang benar tidak ada selain di dalam Tuhan Kristus. Karena memang dia satu-satunya kebenaran. Nah, kalau hidup kita tidak dipimpin, tidak dikuasai oleh kebenaran itu sendiri, yaitu roh Allah, makanya kemerdekaan yang kita miliki ini akan sia-sia. Seperti bangsa Indonesia sudah dimerdekakan dari penjajah asing, ya, bebas dari penjajah bangsa asing. Tetapi apakah benar-benar merdeka? Jujur saja, benar-benar merdeka kan bangsa kita? Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia sudah tercapai? Nah, berarti belum merdeka kan? Itu realita. Begitupun kekristenan adalah seperti itu. Yesus Kristus sudah memberikan hidup yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Tapi kita masih hidup di dalamnya. Kenapa demikian? Ya, hal pertama tadi, karena kita menerima tekanan. Tekanan dari hal permasalahan, baik secara sosial, ekonomi dan sebagainya, menekan hidup kita hingga kita lupa akan esensi yang Tuhan berikan. Kita sebagai orang percaya dibebaskan dari belenggu. Dan hal itu tadi juga tekanan daripada segala keinginan atau tekanan dari eksternal, orang luar, keluarga, saudara, atau mungkin juga tekanan dari rohani yang sering mengintimidasi kan kadang seperti ada. Kamu kalau gak bayar perpuluhan dan diberkati Tuhan, dosa apa masih ngomong? Ada yang ngomong gitu? Ada di luar sana. Di sini nggak ada. Tadi saya coba menyebutkan aja. Kalau kita hidup dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan lagi perpuluhan 100% semuanya, betul nggak? Loh, itu semuanya Tuhan. Jangan terikat perpuluhan. Bahkan berikan semuanya hidup kita. Bukan nilai nominalnya, tetapi kita bisa tentang tanggung jawab kita. Bukan berarti seluruh penghasilan kita diberikan pada gereja, enggak. Lah anak istri kita siapa yang ngasih makan? Tanggung jawab itu yang lebih penting. Jadi itu akan hikmat Tuhan yang menolong kita. Jangan tertekan oleh hal itu. Karena gambar berbulan, gambar persembahan tidak diberkati. Itu kan jadi tekanan di pikiran kita. Ibadah kita pada Tuhan. Untuk hal yang lain, kalau Tuhan perintahkan, Tuhan pasti memberi. Ya kan? Kalau Tuhan perintahkan, berarti kan Tuhan pasti memberi. Seperti
seorang ibu atau ayah menyuruh anaknya le tuku lombok ning warung, masa gak jual duit? Iya enggak? Itu bunyinya kalau nyuruh Wendy atau apa, le tuh beras deh. Kan nggak mungkin dia dibawa kasih uang, mesti dikasih. Dia boleh. Nah itu, apalagi Allah kita yang kaya pemberi dunia ini nyuruh kita bayar perpuluhan, kita kasih persembahan, yang pasti Tuhan memberi, nggak mungkin enggak. Jadi jangan takut dengan intimidasi hal seperti itu, meskipun dari rohaniawan. Pendeta juga manusia, bisa berdosa, bisa. Siapa bilang benar bisa dosa? Ya, jangan takut sama dia. Nah, hal yang kamu sebelah dia ketika tadi, pergilah kamu sendiri. Jadi segala hal keinginan daging yang terkadang menekan kita itu jadi satu ukuran bagi kita. Kekristenan ini akan mengalami kemunduran iman kita karena kita merasakan berat, kita merasa segala sesuatu kita kerjakan sendiri dan tidak bisa, apalagi dalam keadaan ekonomi yang kurang baik saja. Tapi jangan pernah khawatir, karena segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi tadi itu memiliki satu tujuan yang sangat baik. Kalau bangsa Israel dibawa keluar dari tanah perbudakan yang sudah berapa 340 tahun dijajah, mereka diperbodoh. Bangsa itu dibodohkan oleh bangsa. Nah, begitu pun umat manusia yang sudah terbelenggu dosa ribuan tahun itu menjadi orang-orang yang bodoh. Kalau seperti itu, ya kan? Kadang ada nih, misal seorang, maaf ini ibu lagi, anak biasa sama kecilnya, Duk, nanti ada orang nanti bilang gitu, ibu keluar ke pasar, padahal sembunyi karena dia cari Bang Fidel gitu. Karena jadi ngebohong. Loh ini anaknya jadi bohong, bodoh nggak gitu? Bodoh. Tapi takut, karena takut sama Bang Fidel, tapi nggak tahu sama Tuhan. Tapi di luar sana sih nggak ada. Loh, saya pengalaman sendiri. Dulu saya seperti itu, nenek saya tadi, nenek saya suka warung dulu. Bu, kalau sih boleh ngomong gak enak Bang. Kenapa sih Bang? Terus ngomong gak enak. Ya Bang, terus nyari, udah tuh. Mas, bayar nek, nopol. Gua suruh dino tidak setor ya. Kewenangan gitu. Padahal orangnya ada, disuruh bohong. Dan itu cucunya sendiri suruh bohong, kan gitu. Nah, karena terbelenggu dosa itu orang jadi bebal, bodoh. Itu satu hal yang tidak seharusnya terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sebab kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus sudah membebaskan kita dari segala kutuk dosa, sakit penyakit. Ya, itu yang harus kita percaya dengan sungguh-sungguh. Dan kita harus hidup dengan benar-benar di dalam Dia, firman yang hidup. Kita tolong baca dalam yang 8 ayat 31, 2 dan 3. 1 dan 2 aja, 31 dan 32. Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Silakan yang muda, Injil Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar akan. Jika ingin kau tetap dalam firman-Ku,
benar-benar muridku. Dan 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Allah dalam Yesus Kristus sudah mengeluarkan, membebaskan kita dari belenggu. Dan kalau kita tetap ada di dalam firman, kita ini benar-benar melihat. Murid itu belajar dari kelas 1, 2 sampai 6 terus belajar kan? Enak gak anak-anak? Waktu belajar ujian, apalagi SMP, SMA, kadang pusing ya? Gak pusing? Luar biasa. Hidup pun begitu. Kita sebagai murid Kristus diajar, kita belajar terus sebagai murid. Bagaimana sih hidup di hadapan Tuhan yang sungguh-sungguh, supaya kita melihat pengalaman bangsa Israel dan tidak dibinasakan di padang gurun, supaya kita benar-benar diselamatkan oleh kasih karunia Allah dan masuk dalam Yerusalem baru. Ya. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Yang 14 ayat 6 kata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa atau di surga kalau tidak melalui Yesus Kristus Tuhan. Kita harus tetap hidup di dalamnya, karena dialah satu-satunya jalan kita. Mungkin gak gampang kita mengambil hidup ini. Kita akan mengalami tekanan, intimidasi, tapi kita melihat kebebasan, kemerdekaan yang hakiki yang Tuhan berikan ke kehidupan kita di Yerusalem baru. Itu yang harus kita jadikan fokus seluruh kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan kasih kita. Mari kita berdoa. Bapak dalam Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur satu Tuhan, akan Tuhan berbicara, Roh yang kudus terus membawa kami ke dalam kebenaran firman yang betul-betul memerdekakan kehidupan kami dari belenggu dosa dan membawa kehidupan kami ke dalam terang yang ajaib. Hidup dari Yerusalem baru, bebas dari belenggu. Terima kasih Pak, terima kasih. Meskipun tantangan, intimidasi, permasalahan dalam hidup kami kan percaya pasal menuntut dan melonggar. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur, kami akhiri firman pada petang hari ini dengan ucap syukur dalam nama-Nya kudus Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada pengumuman? Silakan. Oke, terima kasih Pak Budi atas firman-Nya. Diberkati saudara sekalian. Amin. Oke, saya akan menyampaikan pengumuman selama 1 minggu ke depan. Untuk hari Rabu kita fellowship-nya diliburkan dulu karena kita akan latihan Natal nanti di tempat ini ya. Latihan Natal di tempat ini. Kemudian hari Jumat seperti biasa kita akan ada latihan musik untuk anak-anak dan juga persiapan untuk ibadah minggu depan. Untuk WL-nya nanti saya sendiri dengan pelayanan firman oleh Ibu Rere. Oke, Ibu Rere. Oke. Sampai berjumpa lagi di minggu depan. Terima kasih untuk pengumumannya. Terima kasih Yesus.
Baik, mari sebelum kita pulang kita akan memberikan sukacita kepada Allah. Kita akan berdiri, kita satukan hati, kita arahkan hati kita. Bapa, kembali kami bersyukur sama Tuhan. Ibadah hari telah selesai dan sedang cepat begitu saya terima kasih. Saudara kami Tuhan, jagai diri kami Tuhan dalam perjalanan. Tuhan menyertai kami dan pertemuan kembali kami Tuhan di pertemuan yang akan datang. Tak lupa sayang Tuhan, kami berdoa bagi segenap sidang jemaat di gereja bersama Tuhan. Kau mengasihi memberkati mereka Tuhan. Tuhan menolong dalam pergumulan, Tuhan menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, menopang dan berikan pengharapan dalam masyarakat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan juga memberkati Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Tuhan Setombul bersama keluarganya, juga setiap pelayanannya Tuhan dimanapun Tuhan kudus, Tuhan menyertai mendampingi. Juga Bapak dan Ibu Landasi Tuhan, tempat ini Tuhan yang mendedikasikan tempat ini Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati masa sepunya Tuhan bersama Ibu, anak-anak dan cucu-cucunya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak dalam kesehatan setiap kami juga Tuhan. 2000 Kau Tuhan, tetap syukur dan segera akan pulang Tuhan. Tuhan jaga ini berjalan sampai ke rumah daripada mereka tanpa kurang satu apapun. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera Allah, sukacita, cinta kasih Allah kepada kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan dengan Roh yang kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah hidup keluarga, rumah tangga, anak cucu. Diberkatilah hidup pelayananmu dan apa yang kau kerjakan dalam takut akan Tuhan. Tuhan senantiasa membuat yang berhasil. Kita dalam berkat bersama-sama katakan Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oh iya. Ada mie, ada koloke, ada mie, ada ya ini udah ini ada sopon. Oh, sukun. Ada sopon Sukun goreng enak. Makan sini.
Masih ada. Oh, pindah ke stadion. Dekat Indomaret. Sering di sana. Iya. Roti gorengnya sih kacang Sekarang pindah. Oh, iya. Kita makan di sana. Oh, iya. Ayo sekarang. Ayo, boleh sini. Yuk, Bu. Mari makan yang banyak yuk. Iya. Ayo makan. Nasinya senang. Ayo yang kita Kau boleh pilih sih, kalau ambil. Jangan pilih. ini ada sukun ini. Sukun, enak. Tapi nanti bawa pulang boleh. Tidak disalurkan bisa Iya.